Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, berjumpa dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat bersentuhan dengan Al-Quran, nikmat diberikan kesehatan, dan nikmat bisa mensyukuri karunia-karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, mampu memaksimalkan sentuhan-sentuhan keberkahan dengan Al-Quran. Karena tidak sedikit di antara orang-orang yang sehari-hari mendengarkan langsung dari bibir mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa, bertatap muka dengan beliau, tetapi tidak mau beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang mengimani Al-Quran sedalam-dalamnya. Karena itulah pada kesempatan kali ini Asa TV Indonesia mempersembahkan sebuah kajian berseri yang bertajuk tentang kajian studi Al-Quran atau Ulumul Quran. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah ditujukan untuk memperdalam yang terkait dengan Ulumul Quran yang insya Allah akan berguna bagi kita dalam mendalami dan memahami makna-makna yang terkait dengan Al-Quran. Yang kedua, pada sesi pendahuluan pengantar ini, nanti kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan Ulumul Quran. Karena itu, Al-Fakir mohon izin untuk share screen. Tema Ulumul Quran yang akan kita bahas ini, secara umum terbagi menjadi 3. Selain pendahuluan, tema Ulumul Quran ini akan terkait dengan nuzulul Quran, hal-hal yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran, kemudian membahas tentang sejarah mushaf Al-Quran, baru kemudian ada tema-tema terkait dengan pemahaman Al-Quran. Adapun tema Ulumul Quran ini, kita perlu tahu Al-Quran sebagai kitab, kita memahaminya dari 4 sudut pandang. Dia sebagai kalam Allah, yang kemudian dia sebagai wahyu, dia sebagai mu'jizat, dan dia sebagai kitab suci. Dan kalam Allah ini, Allah menyebut merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutnya dengan definisi kalamullahil mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawaturi al-maktubu fil masahif. Jadi ini adalah kitab kalam Allah yang mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berta'abbud membacanya. Dalam salat ini yang bisa dibaca setelah membaca Al-Fatihah, dinukil secara mutawatir dan tertulis di dalam mushaf. Nah, adapun Ulumul Quran atau studi Al-Quran yang kita bahas ini adalah hal-hal yang terkait dengan itu. Turunnya Al-Quran, nanti ada asbabun nuzul, ada sejarah kodifikasi, penulisan, periodisasi, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, Ulumul Quran ini belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sumber masih ada di hidup. Di sekitar mereka, kalau ada masalah dipertanyakan, langsung bisa dirujuk. Demikian juga pada zaman sahabat, ilmu Al-Quran belum dikenal karena mereka menjadi saksi sejarah turunnya Al-Quran. Baru kemudian pada abad kedua Hijriah, di era kodifikasi keilmuan, Ulumul Quran ini muncul dan terkenal tokoh-tokohnya seperti Syu'bah Ibn Hajjaj, Sufyan Ibn Uyainah, dan Waqi' Ibn Jarrah, yaitu gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kalau kita lihat sejarah Ulumul Quran itu awalnya, ya Al-Fakir singkat, awalnya itu hanya berupa satu disiplin ilmu. Bukan Ulumul Quran, tapi ilmu Al-Quran. Karena yang dibahas hanya satu saja. Kalau tidak asbabun nuzul, ya nasakh dan mansukh. Baru kemudian pada era setelahnya muncul pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ada periodisasi, kemudian ada dimensi-dimensi jazul Quran, dan lain sebagainya. Maka secara umum, buku Ulumul Quran yang mengupas tentang studi Al-Quran itu awalnya hanya berupa satu judul disiplin ilmu.
yaitu tentang asbabun nuzul atau nasikh wal mansukh, makki wal madani, dan asbabun nuzul. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, ketika kita mempelajari sejarah ulumul Quran, sejarah ini berkembang. Dan keperluan kita membahas tema-tema ini karena terkait dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Tafsir yang kita nikmati hari ini, bahkan termasuk juga para sarjana tafsir, itu juga dibekali tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dan kalau kita mengenal sejarah ulumul Quran, pada saat awalnya hanya berisi satu disiplin ilmu, lalu baru berkembang setelahnya menjadi ulum. Karena tema yang dibahas sangat banyak sekali, dan biasanya perkembangan itu kemudian merujuk pada seri yang mutakhir, yaitu yang dikembangkan atau diringkas oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam bukunya Al-Itqan fi Ulumul Quran. Itu sekilas para pemirsa Asa TV, para sahabat Asa TV yang berbahagia. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini adalah hal-hal yang akan kita bicarakan nantinya, insya Allah pada perjumpaan-perjumpaan kita, jika Allah mengizinkan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hal-hal yang terkait dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu terkait dengan Al-Quran sebagai wahyu. Nuzulul Quran itu Al-Quran diturunkannya seperti apa dan bagaimana. Nuzulul Quran itu juga dibahas di mana Al-Quran turun, waktunya kapan. Itu yang dikenal dengan periodisasi ayat, dan kemudian kita bisa membahas tentang ayat pertama turun dan ayat yang terakhir turun, lalu kenapa Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf. Ini pembahasan segmen pertama dari ulumul Quran. Dan nantinya sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan membahas wahyu itu apa. Wahyu di dalam Al-Quran digambarkan bukan hanya sekedar secara istilah, karena wahyu di dalam Al-Quran juga menggambarkan berbagai macam dimensinya. Ada wahyu kepada Nabi sebagai istilah yang utama, ada wahyu kepada orang baik, orang beriman yang baik sebagai ilham, ada wahyu kepada binatang sebagai insting yang Allah berikan, dan bahkan ada makna wahyu yang disebut di dalam Al-Quran itu terjadi antara setan, baik yang berbentuk manusia ataupun yang berbentuk selain manusia. Nah, hal-hal ini nanti akan terkait dengan esensi Al-Quran sebagai wahyu. Kalau bahasa kita singkatnya, para pemirsa, para sahabat Asa TV, wahyu itu adalah SK kenabian. Jadi ketika seorang nabi atau khususnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran, caranya seperti apa? Karena wahyu itu nanti ada yang dimensinya diturunkan secara langsung, dan ada juga yang dimensinya melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini adalah memiliki power yang sangat luar biasa, karena di dalam surat An-Najm Allah menjelaskan sifatnya, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, bahwa dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan intelektual, kekuatan amanah dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya kekuatan, tetapi kedekatan. Makanya nanti ada sebuah kaidah, semua Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril harus mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan harus memperdengarkan suaranya, karena Al-Quran itu hanya bisa transformasinya dilakukan secara face to face dan mendengar serta diperdengarkan. Dan nanti dari situ ada kaidah, belajar Al-Quran secara otodidak tidak bisa dibenarkan. Nah, ini sahabat Asa, pentingnya kita mengenal wahyu, dan pentingnya kita nanti mengetahui adakah wahyu selain Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tentu ada, karena di sana ada hadis qudsi dan di sana ada hadis nabawi. Nah, lalu kemudian juga dibahas di situ nanti ada kaifiyatin nuzul, turunnya Al-Quran.
kaifiyatin nuzul. Turunnya Al-Quran itu tidak satu waktu. Turunnya Al-Quran ada menggunakan dua tahapan. Turun secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, lalu kemudian dari langit dunia yang dikenal dengan Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dicicil selama hampir 23 tahun lamanya. Nah, itu yang dikenal dengan dua proses turunnya Al-Quran, dan nanti ada konsekuensinya. Diturunkannya itu ibtidaan atau karena ada sebabnya. Diturunkannya Al-Quran itu apakah melalui satu latar belakang peristiwa yang dikenal dengan konteks turunnya Al-Quran, atau diturunkan apa adanya. Maka sahabat Asa, untuk mengetahuinya lebih lanjut, insya Allah kita akan sambung pada segmen berikutnya setelah pariwara singkat yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, berjumpa kembali di segmen kedua. Tadi kita membicarakan tentang nuzulul Quran. Jadi ketika Al-Quran diturunkan itu, kondisi Nabi Muhammad sedang apa? Di mana, seperti apa? Itu yang dikenal dengan munasabatun nuzul. Dan ada yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, termasuk ilmu yang paling tua. Asbabun nuzul itu adalah sebab atau latar belakang yang menyertai turunnya Al-Quran. Bisa berupa pertanyaan dari para sahabat, bisa juga berupa satu peristiwa yang kemudian dikomentari dengan turunnya Al-Quran itu. Dan pertanyaannya adalah, apakah semua ayat-ayat Al-Quran turun dengan sebab, atau dengan kata lain, apakah setiap ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya? Tentu dijawab adalah tidak. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku peristiwa. Maaf, Al-Quran bukan buku peristiwa, bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku pedoman. Kitab suci yang Allah turunkan untuk mengatur manusia, maka Allah menginginkannya independen, mustaqil. Allah menginginkannya sebagai pedoman, maka Allah yang menyusun. Dari awalnya adalah surat Al-Fatihah, akhirnya adalah surat An-Nas. Itu adalah susunan yang tidak bisa diganggu-gugat. Jibril atau Nabi Muhammad SAW tidak ada campur tangan di sana. Yang kedua, kenapa Al-Quran tidak semuanya ada asbabun nuzul? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuat segmen-segmen tertentu dari ayat Al-Quran ini supaya nantinya bisa dikontekstualisasikan hingga hari ini. Karena ayat-ayat Al-Quran ini akan berlaku sepanjang masa sampai datangnya hari kiamat. Nah, Al-Fakir mohon izin akan kembali share screen ya. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi. Lalu kemudian apa ada istilah Al-Makki wal Madani? Al-Makki wal Madani itu oleh para ulama ada yang mengkategorikan ini berdasarkan tempat, dan ada yang mengategorikan ini berdasarkan waktu. Tentu dalam ulumul Quran adalah kombinasi antara keduanya. Jika ayat-ayat Al-Quran itu turun sebelum hijrah, maka itulah yang disebut dengan periodisasi ayat-ayat Makkiyah. Jika yang turun setelah hijrah, maka itulah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Karena nanti kalau patokannya adalah tempat saja, maka ada ayat-ayat Al-Quran yang turun di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah, akan ada kendala jika patokannya hanya tempat. Nah, lalu apa kegunaan fungsi mempelajari ini? Itulah nanti yang akan secara detail biidznillah ta'ala. Jika ada kesempatan, kita akan mempelajarinya lebih detail lagi. Ini kajian ulumul Quran yang difokuskan pada
hal-hal yang terkait dengan nuzul Quran. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu adalah kajian Al-Quran yang terkait dengan sejarah mushaf Al-Quran. Kalau dalam istilah Noldek adalah sejarah Al-Quran. Karena Al-Quran sesungguhnya tidak memiliki sejarah. Lebih tepatnya, Al-Quran dikatakan memiliki sejarah itu adalah mushafnya. Bukan Al-Qurannya sebagai kitab suci, tetapi Al-Qurannya yang kemudian dibukukan menjadi mushaf, itu ada sejarah yang perlu dilalui. Maka nanti kita harus tahu kapan Al-Quran ditulis lengkap 30 juz, kapan Al-Quran dikodifikasi, dijadikan satu menjadi kitab, kapan Al-Quran itu digandakan, ada standarisasi di sana, dan lalu kenapa ada istilah Ar-Rasm Al-Utsmani, dan kemudian bagaimana penamaan surat di dalamnya, jumlah-jumlah ayat, cara menulisnya. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah mushaf Al-Quran. Nah, singkatnya, ini adalah contoh-contoh sederhana, beberapa contoh mushaf Utsmani. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, kita tentu tidak bisa menikmati Al-Quran seperti hari ini tanpa adanya proses penulisan itu sendiri. Proses penulisan awalnya tidak dilakukan di atas kertas. Karena itu mungkin kemudian muncul syubhat. Ketika kita ditanya, mungkin kita tidak bisa menjawab. Kapan Al-Quran ditulis lengkap 30 juz? Para sarjana muslim sering terjebak. Beberapa di antaranya, apalagi orang awam, ketika ditanya kapan Al-Quran final ditulis 30 juz, mereka dengan seketika akan langsung menjawab di zaman Utsman bin Affan. Terjebak oleh pertanyaan dan retorika Theodor Noldek, padahal sesungguhnya Al-Quran itu sudah ditulis sejak di zaman Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar sampel-sampel saja, tidak ada bagaimana penulisan pertama kali mushaf itu hanya berdasarkan huruf-huruf kotak saja, tanpa titik, tanpa harokat, lalu kemudian berkembang, itulah yang disebut dengan nanti Rasm Utsmani. Nah, ini beberapa contoh manuskrip ya, dan kita mengenal bahwa kalau kita berpendapat Al-Quran baru ditulis di zaman Utsman, maka ini sama dengan Bible atau Torah. Artinya, kalau ditulis di zaman Utsman, siapa yang memvalidasi? Bagaimana itu ada jaminan sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Maka kita harus tegas mengatakan kalau ditanya kapan Al-Quran diturunkan, jawaban kita adalah sejak zaman Nabi Muhammad SAW final ditulis 30 juz. Hanya saja tidak dibukukan karena ada kendala dua. Yang pertama ditulis tidak di atas kertas, pelepah kurma, dinding-dinding pintu, batu dan tulang tidak memungkinkan untuk dijilid menjadi satu buku. Yang kedua, Al-Quran tidak diketahui kapan selesainya. Itu kendala utama. Ditulis lengkap ya, karena ada sekretaris wahyu. Ditulis lengkap, betul, karena lebih dari satu orang yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad menulisnya, tetapi tidak dibukukan, baru dibukukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian itu satu eksemplar yang dikenal dengan Mushaf Abu Bakar, lalu kemudian ada standarisasi dan penggandaan di era Utsman bin Affan. Nah, kenapa Utsman bin Affan terkenal? Bagaimana kisah-kisah detailnya? Kita insya Allah akan membahasnya nanti di kesempatan kalau sudah datang. Nah, Al-Fakir ingin memberikan trigger terkait dengan 3 perbedaan masa kodifikasi Al-Quran. Kalau ditulis kodifikasi adalah al-jam'u fi ahdi Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran di era Rasulullah SAW itu maknanya pengumpulan di dada. Artinya para sahabat disibukkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan itu kemudian ditandai dengan gelisahnya Umar bin Khattab ketika para penghafal Al-Quran banyak yang gugur pada saat peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Karena kesibukan jam'ul Quran di era Rasulullah itu di situ. Dan Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat ternama yang tidak menghafal 30 juz, punya kegundahan karena ditulis di atas beberapa media tulis itu iya, tetapi kemudian
para penghafal Quran itu adalah juga aset penting. Karena nanti dalam skema penulisan di era Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan usulan dari Umar bin Khattab, ini harus saatnya dikodifikasi dalam bentuk bukan di dada. Kalau di dada para penghafal Quran, dia meninggal, akan ikut meninggal. Sekarang dikumpulkan para pencatat Al-Quran, baik pencatat wahyu yang resmi dipilih oleh Rasulullah SAW, atau juga para pencatat yang itu digunakan untuk dokumen pribadi. Tapi syaratnya adalah mereka yang menyerahkan catatan itu harus menghafalnya, harus membacanya di depan panitia kodifikasi yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit, orang Ansor yang sangat cerdas, yang sanggup mempelajari bahasa-bahasa asing dalam waktu yang singkat. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq memilih beliau sebagai pemimpin tim kodifikasi Al-Quran. Dan syaratnya sangat ketat. Sahabat yang menyerahkan catatan, dia harus menyerahkan harus menyertakan juga saksi yang betul-betul membenarkan dia menulis itu di depan Rasulullah SAW. Dan kita nanti akan membahas lebih spesifik terkait dengan bahasan ini. Lalu kemudian setelah berhasil dicetak dalam satu mushaf itu kemudian diwariskan ke Umar. Umar meninggal, diwariskan ke Hafsah, dan ketika Hafsah meninggal diberikan kepada Utsman bin Affan. Lalu kemudian ada era standarisasi di masa Utsman bin Affan. Nah, kenapa perlu ada standarisasi? Nah, ini bahasan yang sangat panjang. Singkatnya, kenapa perlu ada standarisasi? Karena bacaan-bacaan Al-Quran pada waktu itu ragamnya sangat banyak sekali, dan karena pada waktu itu umat Islam, penyebaran Futuhat Islamiyah, ekspedisi dakwah itu sudah sampai ke Asia Tengah, sampai dikenal di tempat yang namanya Azerbaijan, ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman melaporkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan karena ada perbedaan yang sangat keras sekali, sehingga di antara umat Islam itu saling menyalahkan dan juga ada beberapa kesalahan. Disitulah saatnya merasa Utsman bin Affan ini untuk mengambil tindakan melakukan standarisasi mushaf Al-Quran, dan bukan hanya standarisasi kemudian digandakan untuk dibagikan ke tempat-tempat yang diperlukan, bukan hanya sekedar bentuk fisik mushafnya, tapi disertai guru-guru yang mengajarkannya. Maka istilah nantinya dikenal dengan mushaf Al-Imam, dan mushaf Al-Imam ini kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani, dan tulisannya menjadi standar yang kita kenal hari ini dikenal dengan Ar-Rasm Al-Utsmani. Nah, sahabat Asa yang berbahagia, kenapa sih kalau kita ditanya kapan Al-Quran ditulis, kita menjawab di era Utsman. Kapan Al-Quran dikodifikasi, kita menjawabnya di era Utsman. Ini karena ada bisyarat dari Nabi Muhammad SAW. Apakah kabar gembira dan bisyarat dari Nabi Muhammad untuk Utsman bin Affan? Kita hold dulu, kita bersabar dulu. Insya Allah kita akan menyambung pada segmen yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang berbahagia, mari kita lanjutkan kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Utsman bin Affan. Bisyarat yang diberikan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan pada waktu itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Aku kasih kabar engkau sebuah nubuat tentang akhir hidupmu.
nanti engkau akan meninggal dunia dalam 4 kondisi. Yang pertama, engkau meninggal dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, engkau meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, engkau meninggal dalam keadaan sendiri. Dan yang keempat, engkau meninggal dalam keadaan terbunuh. Masya Allah. Kalau seandainya itu yang diberi kabar kita, apa yang akan kita lakukan? Berbeda dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan, beliau kemudian mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Sehari-harinya beliau berpikir untuk menjadi khadimul Quran. Sehari-harinya kemudian termotivasi untuk melakukan puasa sunnah, dan pada saat beliau menjabat itu direalisasikan. Beliau juga sering memulangkan para penjaganya, bukan karena bersalah, tapi karena beliau ingin menyendiri beribadah dan membaca Al-Quran. Hingga akhirnya ajal menjemput beliau, dan beliau dalam keadaan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah menariknya. Ketika hari ini kita mengenal mushaf, selalu tertera ada namanya Al-Mushaf Al-Utsmani. Dan tulisan yang ada di dalamnya dikenal dengan Ar-Rasm Al-Utsmani. Nah, hanya saja perlu kita ketahui, tulisan mushaf Al-Quran itu tidak serta-merta dimulai seperti yang kita kenal ini. Mushaf Al-Quran itu awalnya tanpa titik, tanpa harokat, dia hanya kotak-kotak seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan. Atau mungkin Al-Fakir coba akan share screen kembali nantinya untuk supaya sahabat Asa lebih bisa melihatnya. Nah, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, sehingga kita tahu, oh ternyata mushaf yang hari ini kita lihat bentuknya sangat indah, ada dekorasinya, ada penomoran ayatnya, jumlah ayat yang berbeda-beda, itu tidak tiba-tiba ada. Ada sejarah panjang yang dilalui dari proses pertama hingga hari ini. Nah, dan sebagai contohnya misalnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ada beberapa sahabat yang salah dalam membaca Al-Quran, yaitu surat At-Taubah, yang di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala disebutkan bari'un minal musyrikina, di situ ada kata-kata wa rasuluhu harusnya, tapi dibaca wa rasulihi. Nah, ketika dibaca wa rasulihi itu maknanya akan sangat berbeda. Karena Allah bari, Allah membebaskan dirinya dari orang-orang yang musyrik, dan demikian juga Rasul juga bari. Tetapi karena dibaca wa rasuli, maka itu menjadi salah. Dan karena itulah kemudian Ali bin Abi Thalib memanggil Abu Aswad Ad-Du'ali untuk membuat aturan yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahu, untuk membuat syakal sehingga diketahui ini kapan dibaca A, dibaca U, dan dibaca I. Lalu kemudian ada titik dan lain sebagainya. Lalu berkembang, ada penamaan surat, ada penomoran surat dan lain sebagainya, hingga kemudian kita kenal pada hari ini. Nah, sahabat Asa yang dimuliakan Allah, mungkin pada segmen selanjutnya nanti Al-Fakir akan tampilkan kembali. Jadi sebagai pengulangan saja, di segmen pertama tadi kita membahas tentang sejarah ulumul Quran. Kemudian di segmen kedua kita membahas ulumul Quran itu yang pertama terkait dengan nuzulul Quran, kemudian yang kedua terkait dengan sejarah mushaf Al-Quran. Nah, segmen ketiga ini terkait dengan segmen ulumul Quran, yaitu segmen ulumul Quran yang membahas tentang mafahim, yang membahas tentang isi Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu apa? Isi Al-Quran, isi ulumul Quran itu ada yang terkait dengan qiraatnya, ada yang terkait dengan metodologinya, ada yang terkait dengan dimensi-dimensi mukjizatnya, ada yang terkait dengan ayat-ayat muhkam dan mutasyabihnya, ada yang terkait dengan nasakh dan mansukhnya, ada yang terkait dengan banyak hal yang kemudian dikembangkan. Nah, berbicara tentang studi Al-Quran, sahabat Asa yang berbahagia, itu tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah penafsiran, tidak hanya berbicara tentang metodologi-metodologi yang sudah dirancang dan ditulis oleh para pakar ulumul Quran, tetapi ini berbicara tentang pengembangannya. Karena itu tidak heran ketika kita menjumpai misalnya Imam Badruddin Az-Zarkashi. Beliau menulis ulumul Quran di dalam 4 jilid. Ya,
para pakar ulumul Quran di masa lalu sangat banyak sekali menulis pernak-pernik ulumul Quran, tetapi kemudian disarikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam bukunya Al-Itqan menjadi 1 jilid atau 2 jilid saja, patokan-patokan penting yang perlu diketahui secara basic oleh para pembelajar atau para orang yang mencari baik kepakaran atau pengetahuan di bidang studi Al-Quran. Sahabat Asa yang berbahagia, kita mulai misalnya tentang siapa itu mufassir. Nah, kenapa perlu kita ketahui bedanya antara tafsir, bedanya antara takwil, bedanya antara tadabbur, karena itu sesuatu yang berbeda. Ketika orang-orang dengan background apa saja bersentuhan dengan Al-Quran, dia memungkinkan mengungkapkan makna-makna dahsyat, dan itu yang disebut dengan corak-corak tafsir. Nanti kita akan mengenal ada corak tafsir yang dimensinya bahasa, ada corak tafsir yang dimensinya pemikiran, ada corak tafsir yang dimensinya adalah sejarah, corak tafsir yang dimensinya hukum, fikih, ya seperti tafsir Al-Qurtubi, ya, ada dimensi-dimensi al-adab al-ijtimai, baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa lainnya. Nah, untuk menjadi seorang mufassir yang secara otoritatif bukunya bisa dijadikan rujukan, itu paling tidak ada 3 syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama yang dikenal dengan asyurut al-ilmiyah, yaitu syarat-syarat kompetensi. Yang kedua disebut dengan asyurut al-manhajiyah, yaitu syarat-syarat metodologis. Yang ketiga adalah asyurut asy-syakhsiyah, syarat-syarat kepribadian. Kenapa perlu ada syarat kompetensi? Agar tidak semua orang menafsirkan ayat secara serampangan, karena ada kaidah di situ. Misalnya, seseorang kalau ingin menafsirkan dia harus menguasai bahasa Arab tentunya, karena bahasa asli Al-Quran adalah bahasa Arab. Seseorang harus tahu ilmu asbabun nuzul, ilmu al-makki wal madani, ada nasikh wal mansukh, kemudian ada al-lughawiyat, balaghatul Quran, usulul fikhi, kemudian asbabul wurud, hadis yang terkait dengan Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang tidak bisa ditawar ketika seseorang ingin mengambil istinbat atau istidlal dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu baru syarat kompetensinya. Lalu kemudian syarat metodologinya. Karena metodologi secara umum, Al-Quran itu, ulumul Quran, dalam kita menafsirkan, itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, metodologi tafsir Al-Quran jika dilihat dari sumbernya, maka dia hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang sumbernya sebagian besarnya adalah riwayat baik dari Nabi Muhammad SAW atau penafsiran para sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran, atau muridnya para sahabat kibarut tabi'in atau sigharut tabi'in, sehingga kemudian dijadikan rujukan dalam istinbat atau pengambilan kesimpulan atau istidlal dari ayat-ayat yang tadi disebutkan. Nah, kalau seandainya kemudian sumber dari penafsiran itu adalah dari ijtihad atau ar-ra'yi, maka itu disebut dengan tafsir bil ra'yi, baik melalui pendekatan kebahasaan, ditakwil, ya, atau pendekatan background yang lainnya. Corak-corak yang ikut masuk di dalam penafsiran ini biasanya dikategorikan di dalam tafsir bil ra'yi. Tapi bukan berarti ketika tafsir itu disebut dengan tafsir bil ma'thur, 100%-nya isinya riwayat. Tentu tidak. Ada pendapatnya para penulis itu. Atau sebaliknya, tafsir itu disebut tafsir bil ra'yi berarti tidak ada hadisnya, tidak ada pendapat sahabat. Tentu tidak. Tapi yang dominan adalah pendapatnya para penulis. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, karena itulah kemudian dari 2 cara metodologi tafsir itu diolah menjadi beberapa cara. Di antaranya dikenal dengan tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir ijmali, ada tafsir muqarrar. Tafsir tahlili adalah bentuk tafsir yang paling kuno karena menafsirkan segala sesuatu dari A sampai Z, dari surat Al-Fatihah urutannya sampai surat An-Nas. Sedangkan tafsir maudhu'i, tafsir yang muncul belakangan, yaitu tafsir kontekstual, tafsir yang tematik, membahas satu tema khusus.
Misalnya pembahasan tentang politik dan kekuasaan di dalam Al-Quran, perempuan di dalam Al-Quran, ayat-ayat pernikahan dalam Al-Quran, keadilan dalam Al-Quran, sabar dalam Al-Quran, ramah lingkungan dalam Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah kajian-kajian tematik yang munculnya adalah belakangan. Kemudian kalau ditafsirkan secara global, maka itu disebut dengan tafsir ijmali, seperti tafsir Jalalain, tafsir Muyassar, tafsir ringkasnya Kemenak Republik Indonesia, dan tafsir-tafsir ringkas yang lainnya. Dan jika kita cara menafsirkannya adalah membandingkan satu tema dengan tema yang lainnya, atau satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, itu disebut dengan tafsir komparatif atau tafsir muqarrar. Nah ini dibahas metodologinya secara detail, lalu kemudian kalaupun ada yang sekarang dikenal dengan hermeneutika, maka kita pun tidak menolak 100% hermeneutika karena sebagai produk asingnya, bukan. Tapi karena apakah hermeneutika itu sesuai dengan pakem metodologi yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Yang kedua, kalaupun kita menerima seperti apa model yang diterima. Sama dengan Israiliyat tentunya. Di dalam tafsir Bil Ma'thur ada sumber-sumber cerita yang kadang keterlaluan. Contoh sederhana saja, kita pernah mendengar Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Tentu secara akal itu nggak masuk. Atau kemudian kita ingin happy ending cerita Nabi Yusuf, kita nikahkan dengan Zulaikha. Itu ada sumbernya, tetapi Israiliyat, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini ada plus dan minusnya, yang tentu itu perlu kredibilitas dan kemampuan kapasitas seseorang untuk menjadi seorang mufassir. Nah, sahabat asa yang berbahagia, selain metodologi, kita akan mengenal qiraat di dalam Al-Quran. Qiraat apa hubungannya dengan rasem? Kenapa qiraat itu ada 7 atau 10? Kenapa kemudian ada berbagai macam perbedaan itu? Tentunya sahabat asa ingin tahu lebih detail, jangan beranjak kemana-mana. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah pariwara yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang berbahagia, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir tanpa terasa ya. Jadi setelah kita mengetahui metodologi itu, kita perlu akan kembangkan ya, karena perbincangan tentang ulumul Quran itu bukan sekedar kaidah, tapi perlu ditanzil, perlu dikontekstualisasikan. Makanya pembahasan tentang ulumul Quran itu di dalam pemahaman di segmen ketiga dari ulumul Quran, selain tadi nuzul Quran, sejarah Al-Quran secara mushaf, pada sesi pemahaman Al-Quran itu sangat banyak sekali. Mohon izin, Al-Fakir akan share screen-nya terkait dengan apa saja kandungan pemahaman ulumul Quran. Yang pertama, metodologi yang tadi sudah kita sama-sama bahas ya. Kedua adalah dimensi kemukjizatan Al-Quran ini. Jadi menarik ya. Dimensi kemukjizatan Al-Quran itu sangat banyak. Ya, ini yang tadi sudah kita bahas, metodologi tafsirnya. Kita membahas tentang dimensi kemukjizatan Al-Quran. Setidaknya dari beberapa referensi yang Al-Fakir baca, ada 5 dimensi kemukjizatan Al-Quran. Dimensi yang pertama tentunya menjadi dimensi yang paling pokok, kemukjizatan bahasa Al-Quran. Dari mana kita mengetahuinya? Sedangkan kita bukan orang Arab. Orang Arab pun tahu bahwa dimensi kemukjizatan Al-Quran yang pertama itu adalah dari struktur bahasanya. Yang kedua adalah tidak bisa ditiru. Dan yang ketiga open. Jadi ditantang semua manusia, semua jin bekerja sama boleh untuk membuat seperti Al-Quran. Bimisli hadal Quran.
Ketika tidak bisa, maka Allah menantangnya didiskon menjadi 10 surat saja. Tapi kemudian tidak bisa, Allah hanya meminta 1 surat dan itu pun tidak ada orang yang sanggup mendatangkannya. Nah, supaya ini tidak klaim, maka kemudian para ulama, baik dari sejak yang paling terkenal diantaranya adalah Al-Baqilani, Abu Bakar Al-Baqilani, punya buku tentang Ijazul Quran. Kemudian juga ada Imam Al-Jurjani, juga memiliki buku yang terkait dengan tema itu, dan para pendahulu kita. Dan hingga hari ini kemudian yang menulis tentang kebahasaan Al-Quran strukturnya sangat banyak sekali. Baik dari pengulangan yang ada seperti Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa diulang sampai 31 kali? Itu bukan sekedar pengulangan, atau ailahum Allah, atau wailu yauma idzil lil mukadzibin dalam surat Al-Mursalat ya. Itu pengulangan yang bukan sekedar diulang saja. Hal mim mudzakir juga diulang. Nah, ini sama dengan susunan. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa kok tidak na'buduka wa nasta'inuka? Kenapa kok tidak iyyaka na'bud wa nasta'inuka atau iyyaka na'bud wa iyyaka natlub? Itu artinya mirip semuanya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka hanya kepadamu, itu menutup atau close, objeknya ditutup sehingga tidak mungkin dia diperbolehkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fokus menyembah, memintanya juga kepada Allah, dan kata yang dipilih adalah al-isti'anah, bukan at-talab. Kalau at-talab itu meminta tanpa modal. Dulu ketika Al-Fakir sekolah ada talabul minha, itu surat permohonan beasiswa. Tapi tidak ada isti'anatul minha, karena al-isti'anah itu minta bantuan tetapi dia punya modal. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk minta kepadanya tapi kita punya modal? Karena semua orang wajib berusaha. Seperti berusahanya Nabi Musa alaihissalam diminta untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, itu usaha. Seperti halnya Allah memerintahkan Maryam menggoyang pangkal pohon korma, itu usaha. Sekecil apapun hukumnya wajib. Nah, itu dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga doa Al-Furqan 74, doanya Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu kenapa kok bukan waj'alna imamal muttaqin? Struktur bahasa mengatakan demikian. Karena Allah menginginkan lil muttaqin itu grassroots-nya dulu ada, imaman, maka akan muncul yang terbaik di antara orang-orang baik. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ada kata-kata ghafirun, ghafarun, ghafurun. Apa perbedaannya? Di dalam Al-Quran ada zakat, ya, kemudian ada infak, dan ada qardun hasanah. Apa perbedaannya? Nah, itu dimensi-dimensi yang sangat luar biasa dikupas oleh para pakar bahasa. Sedangkan dimensi at-tashri', al-ijaz at-tashri'i, itu sahabat Asa, di dalam Al-Quran ada banyak syariat Allah yang luar biasa. Yang paling menonjol adalah syariat itu jelas. Yang kedua, mudah difahami. Ketiga, applicable. Ya, yang keempat, berlaku sepanjang masa dimanapun dan sampai hari kiamat. Luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kita berpuasa menggunakan penanggalan bulan. Sholat menggunakan penanggalan matahari. Nah, kita membayangkan kalau seandainya puasa menggunakan penanggalan matahari, itu teman-teman saudara-saudara kita yang muslim di kutub utara, dia akan berpuasa dalam keadaan ekstrim. Bisa musim dingin, bisa musim panas. Demikian juga yang di kutub selatan. Tapi dipergilirkan sehingga seseorang akan merasakan di beberapa musim yang berbeda-beda. Demikian juga adanya tahapan tadarruj di dalam syariat berpuasa, pengharaman khamr, pengharaman riba, lalu kemudian ada kafarat memerdekakan budak. Itu adalah jenis-jenis kemukjizatan syariat yang sangat luar biasa. Adapun yang ketiga adalah al-ijaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah yang dalam beberapa literatur lebih tepatnya disebut dengan at-tafsir al-ilmi, pendekatan saintifik terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama yang terkait dengan luar angkasa, ayat-ayat di langit, bintang, atau yang terkait dengan bumi, atau yang terkait dengan struktur fisik manusia, atau yang terkait dengan penciptaan binatang dan lain sebagainya. Ini ada pendekatan-pendekatan saintifik terhadap Al-Quran, termasuk bukti-bukti sejarah
ketika tidak ada satu buku pun di dunia, kitab suci sebelum Al-Quran yang mengungkap cerita tentang kaum Ad dan Samud, dan kemudian terbukti melalui ekskavasi Nicholas Klepp adanya kaum Samud dan kaum Ad melalui prasasti Ebla misalnya, dan itu merupakan salah satu pendekatan saintifik terhadap Al-Quran. Atau kemudian ketika dikatakan apakah angka 7 itu eksak 7 langit, nah itu juga pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Lalu yang keempat adalah kemukjizatan hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu yang sudah terjadi di masa lalu, yang belum terjadi di masa yang akan datang pada saat turunnya Al-Quran, dan yang sedang terjadi pada saat itu. Itu dimensinya disebut. Yang belum terjadi kisah nabi-nabi. Yang akan terjadi kisahnya Romawi mengalahkan Persia atau tentang hari kiamat. Yang sedang terjadi Rasulullah SAW sedang direncanakan akan dikonspirasi, akan dibunuh misalnya. Itu semua adalah disebut di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mukjizat visualisasi. Ketika Al-Quran menyebut sesuatu, kita bisa membayangkan seolah-olah berada di depan giant screen, keterlibatan kita terhadap kisah atau terhadap perumpamaan atau terhadap apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, maka sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran juga dibahas kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah yang ada sebagiannya diulang. Mengapa Nabi Musa alaihissalam kisahnya diulang lebih dari 130 di dalam Al-Quran? Fenomena-fenomena yang dialami Nabi Musa adalah fenomena yang akan terduplikasi sepanjang masa, yang menjadi siklus peradaban manusia. Dan itulah mengapa pengulangan di dalam Al-Quran, termasuk kisahnya, itu dilakukan secara tematik per tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak lupa juga di dalam bahasan mengenai kalau kita back ke pembahasan tentang pemahaman Al-Quran ini, ada di situ nasih mansuh, ada muhkam mutasyabih, yang ini nanti menjadi kaidah-kaidah umum penafsiran. Nah, ada selain metodologi, ada kaidah-kaidah umum penafsiran yang kemudian oleh para pakar hukum diambil beberapa ayat-ayat hukum, sehingga di situ ada kaidah yang dikenal dengan qawaidul fiqh atau qawaid usulul fiqh. Kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih diantaranya seperti nasih dan mansuh, muhkam mutasyabih, dilalatul alfad, bagaimana memahami teks atau lafaz di dalam Al-Quran, itu semua dikaji di dalam ulumul Quran. Tanpa terasa kebersamaan kita harus sudah mau berakhir, sahabat asa. Ini hanya sebagai pengantar saja tentang kajian kita serial Ulumul Quran atau Quranic Study Series. Kita akan membahas biidznillah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebagai highlight saja, sebagai closing statement pada pertemuan perdana kita ini Ulumul Quran kita jangan menganggapnya sebagai momok. Ini perbincangan tentang kaidah, kita tidak perlu menganggapnya sebagai perbincangan yang sangat berat, karena sebenarnya kalau kita kontekstualisasikan secara tematik dengan contoh-contoh, itu akan bermanfaat buat kita yang hidup di era disruption seperti sekarang ini, di era digital seperti sekarang ini, di era discontinue yang tidak bisa ditebak seperti sekarang ini. Kita perlu mengenal basic ulumul Quran, sehingga pada saat kita menikmati penafsiran si fulan, oh ini coraknya ini, langsung kita tahu si fulan, oh ini metodologinya yang digunakan ini. Kita enak, kita melandai, mendalami, menyelami kemukjizatan Al-Quran, sehingga kemudian betul-betul seperti yang dikatakan Al-Quran adalah ma'dubatullah, hidangan Allah. Beruntunglah orang-orang yang sanggup menikmatinya, beruntunglah orang-orang yang bisa bersentuhan, dan kita berharap dijadikan sebagai ahlul Quran. Saya kira itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada sesi pendahuluan pengantar studi Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita melalui ini dimasukkan ke dalam golongan atau gerbong para ahlul Quran, dan biidznillah ta'ala kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Sahabat asa, bersemangat terus, never give up untuk belajar ulumul Quran, meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Arab dan mendekatkan diri pada Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf. Berjumpa kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.